Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen penguji dan juga dosen pembimbing. Jadi perkenalkan saya Yunus Syahrul Mubarok dari program studi Teknik Informatika Universitas Tadulako. Jadi pada kesempatan ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Lampu sein Otomatis pada Sepeda Motor Berbasis IMU dengan deteksi arah, belok, dan peringatan kesalahan arah sein. Jadi izinkan saya memulai dari latar belakang penelitian ini. Jadi lampu sein itu merupakan salah satu alat komunikasi penting dalam berkendara, Pak. Nah, namun dalam prakteknya banyak pengendara itu biasanya sering lupa mematikan lampu sein ketika mereka sudah belok. Nah, jadi hal ini dapat menyebabkan miskomunikasi visual antar pengguna jalan yang pada akhirnya meningkatkan risiko kecelakaan. Jadi dari permasalahan tersebut yang tadi saya sebutkan itu, saya melihat adanya kebutuhan akan sebuah sistem otomatis yang dapat membangun atau dapat membantu pengendara secara real time. Oleh karena itu, saya mengusulkan sistem berbasis sensor IMU yang mampu mendeteksi arah belok dan juga mengontrol lampu sein secara otomatis. Kemudian kita masuk ke rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Jadi berdasarkan latar belakang yang tadi sudah kita baca bersama, terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana merancang sistem yang mampu mendeteksi arah belok menggunakan data dari sensor IMU. Kedua, bagaimana sistem itu dapat mematikan lampu sein secara otomatis setelah manuver selesai. Kemudian yang ketiga, bagaimana merancang fitur peringatan apabila arah lampu sein ini tidak sesuai dengan arah belok. Dan yang terakhir, bagaimana menguji performa sistem dari sisi akurasi, waktu respon, serta tingkat kesalahan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membangun sebuah prototipe sistem lampu sein otomatis berbasis IMU dan microcontroller. Jadi kemudian mengimplementasikan algoritma itu deteksi arah belok serta logika pemutusan lampu sein secara otomatis. Selain itu, sistem ini juga dilengkapi dengan fitur buzzer sebagai peringatan apabila terjadi kesalahan arah. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi terhadap performa sistem melalui berbagai skenario pengujian. Kemudian kita masuk ke tinjauan pustaka dan state of the art. Jadi dalam penelitian ini, Pak, terdapat beberapa batasan yang diterapkan. Pertama, sistem yang dibangun masih dalam bentuk prototipe dan diuji pada kondisi terbatas. Yang kedua, deteksi arah belok ini menggunakan pendeteksi atau pendekatan threshold, bukan metode berbasis machine learning. Nah, kemudian ketiga, pemutusan lampu sein ini dilakukan dengan delay tetap, yaitu sekitar 6 detik setelah belokan terdeteksi. Jadi setelah belok itu 6 detik baru mati lampu otomatisnya itu, Pak. Nah, kemudian dan terakhir itu sistem tidak terintegrasi dengan sistem kendaraan modern seperti CAN bus. Nah, berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, terdapat beberapa penelitian terkait sistem lampu sein otomatis dan penggunaan sensor IMU ini, Pak. Namun, sebagian penelitian yang lain masih menggunakan pendekatan berbasis GPS atau parameter lain yang tidak secara langsung membaca dinamika gerak kendaraan. Di sisi lain itu, penelitian terkait IMU lebih banyak digunakan untuk estimasi orientasi, bukan untuk aplikasi lampu sein. Karena itu terdapat research gap, yaitu belum adanya sistem yang mengintegrasikan deteksi arah belok berbasis IMU atau auto cancel lampu sein serta peringatan kesalahan arah dalam satu sistem. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut, Pak. Kemudian kita masuk ke slide metodologi penelitian. Jadi metode penelitian yang digunakan ini yaitu metode eksperimen dengan pendekatan prototyping. Tahapan penelitian ini dimulai dari studi literatur, kemudian dilanjutkan dengan analisis kebutuhan sistem. Selanjutnya dilakukan
perancangan sistem, baik dari sisi hardware maupun software. Nah, setelah itu, sistem diimplementasikan dalam bentuk prototipe, kemudian diuji menggunakan beberapa skenario. Nah, hasil pengujian itu kemudian dianalisis, Pak, untuk mengetahui performa sistem. Nah, kemudian kita masuk ke blok diagram sistem. Nah, jadi pada bagian ini kita sudah bisa melihat ditampilkan yaitu sistem terdiri dari 3 bagian utama, yaitu input, proses, output. Pada bagian input terdapat sensor IMU yang membaca data percepatan dan kecepatan sudut serta input dari saklar Rapusen. Jadi data tersebut kemudian diproses oleh microcontroller yang melakukan filtering data, deteksi arah belok, serta pengambilan keputusan. Nah, kemudian pada bagian output ini, sistem akan mematikan lampu sen secara otomatis atau mengaktifkan buzzer apabila terjadi ketidaksesuaian arah. Jadi seluruh proses ini dirancang berjalan secara real time. Nah, kemudian kita masuk ke metode pengujian dan analisis data. Nah, pengujian sistem ini dilakukan menggunakan beberapa skenario. Jadi diantaranya adalah kondisi belok kiri dengan sein kiri, belok kanan dengan sein kanan, kondisi sein aktif tanpa belok, serta kondisi kesalahan arah. Nah, parameter yang diuji ini meliputi akurasi deteksi, waktu respon, sistem, serta tingkat kesalahan peringatan buzzer. Nah, hasil pengujian akan dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan kondisi sistem dan kondisi nyata. Nah, kemudian kita masuk ke variabel dan jadwal penelitian. Ya, jadi hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa sistem berbasis IMU mampu mendeteksi arah belok dengan akurasi yang memadai. Kemudian sistem mampu mematikan lampu sein secara otomatis sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, kemudian sistem juga mampu memberikan peringatan ketika terjadi kesalahan arah. Peringatannya apa? Yaitu berbunyi buzzer. Nah, penelitian ini direncanakan berlangsung selama 6 minggu. 6 minggu, mulai dari tahap perancangan hingga analisis hasil. Nah, jadi sebagai penutup, penelitian ini menawarkan solusi sederhana, namun aplikatif dalam meningkatkan keselamatan berkendara. Nah, kemudian dengan memanfaatkan sensor IMU dan microcontroller, sistem ini diharapkan mampu mengurangi human error yang sering terjadi pada penggunaan lampu sen. Jadi demikian itu pemaparan proposal penelitian saya. Saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran dari Bapak dosen. Mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan kepada Bapak. Jadi itu saja. Terima kasih. Baik, saya ingin menanyakan, Ya. jadi apa kontribusi ilmiah dari penelitian yang Anda lakukan? Terima kasih atas pertanyaannya, Pak, atas Bapak Abi Muhammad Al-Farabi Moidadi. Jadi pertanyaannya, apa kontribusi ilmiah dari penelitian saya? Atau biasa kalau kita sebut itu scientific contribution. Nah, Iya. jadi kontribusi ilmiah dari penelitian saya ini terletak pada integrasi sistem deteksi arah belok berbasis IMU dengan mekanisme auto cancel lampu sen serta peringatan kesalahan arah dalam satu sistem yang sederhana dan aplikatif. Nah, kemudian selain itu, Pak, penelitian ini juga memberikan pendekatan implementatif berbasis threshold yang ringan dan cocok untuk embedded, sehingga dapat menjadi referensi untuk pengembangan sistem keselamatan kendaraan berbasis sensor di masa depan. Jadi itu jawaban dari saya, Pak. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Jadi, Nak Yunus, saya mau bertanya. Silakan, Saya Pak. ini masih bingung. Kayak bagaimana sistem ini memastikan bahwa kondisinya itu, dia itu benar-benar belok begitu ya. Bukan cuma deteksi noise dan getaran. Itu saja, Nak Yunus. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak, Bapak Fadil Akmal. Jadi saya menjawab. Jadi sistem ini, Pak, ini memastikan kondisi belok ini dengan
mengombinasikan beberapa parameter dari data sensor AMU itu sendiri, Pak, yaitu sudut, kemiringan, dan juga kecepatan sudut. Nah, jadi selain itu digunakan proses filtering sederhana seperti smoothing atau complementary filter untuk mengurangi noise dari getaran. Nah, kemudian sistem itu menggunakan threshold yang telah dikalibrasi sehingga hanya perubahan yang signifikan yang dikategorikan sebagai manuver belok, bukan gangguan kecil, Pak. Jadi seperti itu. Oke, oke, paham, paham. Iya. Makasih, Terima kasih, Pak Pak. Yunus. Iya, sama-sama, Pak. Baik, selamat malam. Jadi yang Yunus punya ini rancang bangun sistem lampu sein otomatis pada sepeda motor berbasis IMU. Begitu Yunus? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, jadi dari Yunus tadi sudah sangat bagus. Dan yang dimana sistem ini belum banyak yang membuat, tapi Ya. Di otak saya itu masih agak bingung. Ya. Bagaimana Yunus ini memastikan bahwa hasil uji dari Yunus ini bisa valid dan dapat dipercaya pada masyarakat luas. Itu saja dari Yunus. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Pak, Bapak Masak Ramadan. Jadi pertanyaannya boleh saya ulangi lagi, yaitu bagaimana saya memastikan ya, Pak, bahwa Iya. hasil pengujian sistem saya itu dapat dipercaya masyarakat, begitulah intinya, Pak, Iya. ya. Supaya Jadi, valid masyarakat. ya. Jadi validitas hasil pengujian ini, Pak, dijaga dengan menggunakan skenario pengujian yang terstruktur dan berulang, Pak. Jadi seperti belok kiri, belok kanan, kondisi lurus, serta kondisi mismatch. Jadi itu, Pak, setiap skenario diuji itu beberapa kali untuk memperoleh data yang konsisten. Nah, jadi selain itu, hasil deteksi sistem dibandingkan langsung dengan kondisi nyata untuk menghitung akurasi, waktu respon, serta tingkat error, sehingga hasil yang diperoleh bersifat objektif dan terukur. Jadi itu, Pak, kita sering mengulangi hal tersebut, Pak. Kita latih terus sistemnya, sehingga sangat dia itu bisa bersifat objektif dan juga terukur, Pak, dan juga lebih baik dalam mendeteksi beloknya tersebut. Jadi seperti itu, Pak. Oke, baik Yunus, sudah bagus ya. Cuma ada sebuah saran yang dari Ya. mana akurasinya mungkin lebih dimaksimalkan lagi. Jadi saya Yunus. Siapa? Siap. Jadi dari saya itu saja mungkin yang bisa saya paparkan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Nak Yunus. Ya.